Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Kali ini saya akan berbagi tentang apa itu Kospi, ataupun faktor daya, ataupun power factor. Nah, kali ini saya akan memberikan penjelasan lengkap dan juga ilustrasi yang sangat mudah dimengerti. Sehingga dengan nanti ketika Anda menonton video ini secara lengkap, saya yakin bahwa Anda benar-benar memahami secara mendalam apa itu Kospi. Nah, secara prinsip, sebuah beban listrik, eee, bisa bekerja ataupun bergerak, ataupun beroperasi karena adanya daya listrik. Karena adanya daya listrik. Contohnya, kipas bisa berputar karena adanya daya listrik. Lampu bisa menimbulkan cahaya ataupun pemanas, bisa menimbulkan panas, itu karena ada daya listrik ataupun tenaga listrik. Secara rumus, daya listrik, daya aktif, P sama dengan V dikali I dikali cos Pi. Jadi, beroperasinya suatu beban listrik karena dipengaruhi adanya beban listrik, tegangan listrik, adanya arus listrik, dan dipengaruhi efisiensinya oleh cos Pi. Seberapa efisien itu dipengaruhi oleh cos Pi-nya. Nah, kalau salah satu daripada komponen ini nilainya 0, maka daya listrik itu sama dengan 0, sehingga beban listrik tadi itu tidak akan beroperasi ataupun tidak bekerja. Seperti itu. Nah, secara rumus, ini ya daya listrik. Dan kemudian tegangan dikali ini adalah daya semu, S sama dengan V dikali I, sehingga secara rumus cos Pi adalah daya aktif dibagi dengan daya semunya. Kemudian secara gelombang kita bisa melihat seperti apa V yang dimaksud pada rumusan ini. Nah, ini adalah gelombang sinusoidal daripada tegangan dan arus. Yang biru ini adalah gelombang tegangan, kemudian yang hitam ini adalah gelombang arusnya. Nah, kita melihat bahwa ketika tegangan sudah muncul pada sudut 0, tegangan sudah muncul pada sudut 0, arus belum muncul. Contoh ini kita ibaratkan adalah beban induktif. Nah, gelombang arus muncul setelah pada sudut ke-30. Nah, jadi ada perbedaan sudut sebesar 30 derajat pada pergerakan daripada gelombang tegangan dibandingkan terhadap gelombang arus ini. Nah, jadi yang diambil pada faktor beban ini adalah kosinus daripada perbedaan sudut ini. Perbedaan pergerakan waktu pergerakan daripada antara tegangan dan arus, seperti itu ya. Nah, kita lihat secara contoh nih, sudutnya 30. Kalau sudutnya 30, kalau ketika tegangan sudah muncul, kemudian setelah 30 derajat kemudian arus akan muncul, artinya pada sudutnya 30, kita lihat di grafik kosinusnya. Nah, ini adalah grafik kosinus ya. Sudut nolnya dimulai dari nilai 1. Nah, kalau kosinus 30, nilainya adalah kurang lebih di sini ya. Akar 3/2. Setengah, ya akar 3/2, kurang lebih kalau nggak salah nilainya 0,866. Nah, nilainya 0,86. Sehingga kalau ada nilai tegangan ini dikalikan dengan 0,866, ya nilainya mendekati ini maksimum nilai 1 ya Kospi-nya ya. Kemudian kalau ketika sudut arus tegangan sudah muncul, kemudian 45 derajat kemudian arus akan muncul. Kita lihat kosinus sudut 45. Dia ada di bawah ini. Setelah 30, 45 ya. Kemudian supaya signifikan, kalau semisal sudutnya adalah 60, setelah tegangan muncul, kemudian 60 derajat kemudian arus baru muncul, maka V-nya adalah 60. Nah, 60 nilai di sini, kosinus 60 adalah setengah. Sehingga ketika dengan tegangan yang sama, I yang sama, maka nilai ini setengah. Maka dayanya akan semakin kecil dibandingkan tadi yang nilainya adalah 0,866. Sehingga pada kesimpulannya adalah daya itu akan lebih efisien ketika sudutnya ini antara tegangan dan arus lebih kecil, dan bahkan akan benar-benar efisien ketika tidak ada perbedaan sudut antara tegangan dan arus. Efisien yang saya maksud adalah ketika nilai daripada P, daya aktif, sama dengan S.
Nah, ini akan sama ketika cos ini kan seperti ini ya. P sama dengan S dikali cos P. Nah, kalau cos P-nya 1, berarti ini ya 1 ya. Maka P sama dengan S. Nah, seperti itu. Nah, ini benar-benar efisien. Jadi, untuk menggerakkan suatu beban, maka dibutuhkan daya aktif, yang mana daya aktifnya sama dengan daya semuanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian juga V ini bisa direpresentasikan juga hubungannya antara sudut. Kalau kita lihat pada segitiga daya, ini adalah daya aktif, daya reaktif, dan kemudian ini adalah daya semu. V yang dimaksud adalah di sini ya. Sudut antara P dengan S-nya. Sudut antara P dengan S-nya. Nah, kemudian yang tadi ya, kalau sudutnya besar, V-nya besar, maka akan muncul adanya Q di sini. Kemudian nilai P pasti akan lebih besar daripada S. Ketika S besar, maka nilai arusnya akan semakin besar. Ketika S ini besar dengan tegangan yang konstan, maka I ini akan besar. Nah, seperti itu ya. Maka ketika I-nya semakin besar untuk beban yang sama, pasti akan semakin banyak kerugiannya, seperti itu. Sehingga akan sangat bagus ketika sudut antara tegangan dan arus itu 0 atau setidak-tidaknya mendekati 0, seperti itu. Nah, kemudian dari gelombang ini juga kita bisa melihat ya, ketika tegangan sudah ada di sini, di momen ini, ketika tegangan sudah ada sampai pada sudut 30, tetapi arusnya tidak ada, maka di sini dayanya akan 0 pada sudut 0 sampai 30. Dayanya akan 0 karena arusnya belum ada. Kemudian setelah pada sudut 180, pada sudut 180 arusnya masih ada nih, tetapi tegangannya sudah ke bawah. Nah, jadi pada momen-momen seperti ini, yang seharusnya mulai dari sini seharusnya sudah ada daya listrik, namun karena adanya perbedaan pergerakan gelombang ini, maka akan ada pada momen-momen tertentu kekosongan daya. Padahal selalu ada tegangan, tetapi pada momen tertentu tidak ada arus, seperti itu ya. Jadi seperti itu dari sisi analisa, dari sisi gelombang tegangan dan arusnya. Kemudian ilustrasi di dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan ibaratnya nih. Ibaratnya kalau dirumuskan, nilai daya akan ada ketika ada tegangan dan arus dan dipengaruhi terhadap nilai kosinus P-nya. Di dalam kehidupan sehari-hari ibaratkan bahwa ketika ada suatu benda ini cukup berat sehingga ketika satu orang mencoba untuk mendorong benda ini tidak akan bisa bergeser. Nah, syaratnya adalah benda ini akan bergeser jika didorong oleh dua orang. Nah, sehingga semisal hubungannya antara gelombang tegangan dan gelombang arus. Ketika ada seseorang dari antara yang dua tadi, si A dan si B, ketika si A mendorong benda ini dan si B tidak mendorongnya, maka benda ini tidak akan bergerak. Itu ilustrasinya ketika ada tegangan tapi tidak ada arus, maka dayanya 0, benda ini tidak bergerak. Tetapi ini ibarat manusia tadi ya. Ketika kita bayangkan ya sebagai manusia ya, ketika kita mendorong sesuatu, ada masanya dari posisi 0, tenaga kita akan naik, tetapi tenaga kita ini akan ada periode tertentu, kurang lebih seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi saja. Kita mendorong, tenaga kita akan naik dan kurang lebih akan seperti ini. Tetapi ketika kita mau menarik nafas, tenaga kita ini akan kurang lebih akan berkurang lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini katakan adalah si A, tenaga si A. Ketika si A sudah mendorong, si B tidak mendorong, berarti benda tidak akan bergerak. Nah, kemudian ketika si A telah mendorong, kemudian si B muncul setelah katakanlah setelah 0,5 detik. Si B muncul dengan tenaganya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya. Ini hanya ilustrasi.
Nah, sehingga bahwa ada tenaga yang sia-sia di sini. Ada tenaga yang tidak efektif. Si A mengeluarkan tenaga tapi tidak ada hasilnya, tidak efektif. Nah, hubungannya ke sini adalah efektivitas atau efisiensi pergerakan daripada hasil output pergeseran beban tadi akan optimal ketika si A dan si B, ini si B tadi ya, ketika si A dan si B bekerja ataupun mendorong secara bersamaan. Nah, A dan B. Jadi ketika si A dan si B bekerja pada waktu bersamaan, maka itu akan semakin efisien. Semua tenaga yang dikeluarkan akan mendapatkan terhadap hasil yang pergeseran benda tadi. Tetapi kalau dia bergeser di sini, si A sudah bekerja, kemudian si B bekerja di sini, maka akan ada tenaganya si A yang sia-sia. Dan pada masa tertentu, ketika si A lagi periode turun tenaganya, namun si B pada posisi maksimum tenaganya, maka di situ akan sia-sia, tidak efisien tenaga itu. Jadi banyak tenaga yang terbuang. Jadi kurang lebih seperti itu dengan ini. Ketika terjadi perbedaan waktu munculnya tegangan dengan arus, akan lebih banyak lagi energi yang sia-sia. Energi yang sia-sia dampaknya banyak ya. Yang tadi ya, dayanya yang bentuknya losses ya, akan memunculkan losses yang lebih besar, kemudian juga drop tegangan yang lebih besar karena nilai I-nya lebih besar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cosinus Phi itu ya, aku tadi sudah menjelaskan seperti apa secara rumus. Cos Phi adalah daya aktif dibagi daya semu, dan secara gelombang Phi-nya adalah perbedaan sudut antara tegangan ini dengan munculnya gelombang tegangan dengan gelombang arusnya. Nah, kemudian ini grafik kosinusnya ya. Kemudian ilustrasinya tadi ya, untuk menggerakkan suatu benda diibaratkan ada dua orang, kedua orang ini harus bekerja. Ketika salah satu bekerja tapi satu yang lain tidak bekerja, maka benda ini tidak akan bergeser. Nah, benda ini akan bergeser ketika keduanya bekerja, dan ketika keduanya bekerja pada saat yang bersamaan, maka hasilnya akan semakin optimal. Ketika gelombang tegangan ini bekerja dan pada waktu yang sama gelombang ini juga muncul di waktu yang sama, semisal seperti ini, maka sudut Phi-nya akan menjadi 0 dan nilai cos Phi-nya adalah 1. Nilai cos Phi-nya adalah maksimum. Jadi seperti itu ya teman-teman. Seperti apa cosinus Phi ataupun faktor daya ataupun power factor di dalam sistem kelistrikan. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat untuk Anda, dan ketika itu bermanfaat, share video ini sehingga manfaat itu juga sampai ke teman-teman yang lain.